Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa yang menempuh program mata kuliah praktik kimia organik teori, hari ini saya akan memberikan materi secara daring, secara online melalui yang akan saya upload lewat YouTube tentang reaksi senyawa organik, khususnya reaksi adisi dan eliminasi. Beberapa ringkasan tentang reaksi tersebut dan tata cara reaksinya. Karena saya mohon maaf, besok untuk hari Jumat saya tidak bisa memberikan materi secara langsung di kelas dikarenakan saya ada kegiatan pelatihan. Oleh sebab itu saya berikan tutorialnya, tata cara ringkasnya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam sedikit memahami, mengetahui, bisa nanti mencoba. Saya berikan tugas untuk dikerjakan tentang reaksi senyawa organik, khususnya reaksi adisi dan eliminasi. Simak baik-baik, dicermati baik-baik videonya agar memudahkan kalian dalam pembelajaran. Silakan disimak video pembelajaran reaksi organik, yaitu adisi dan eliminasi. Baik, reaksi adisi ya, ini gambaran umumnya, penjelasan umum tentang reaksi adisi. Saya kira dengan pertemuan sebelum UTS dengan dosen sebelumnya, reaksi adisi dan eliminasi seharusnya sudah dibahas masuk ke dalam reaksi golongan alkena dan alkuna. Tapi tidak apa-apa, kita coba lagi, kita review lagi reaksi adisi dan reaksi eliminasi. Reaksi adisi secara umum merupakan salah satu reaksi ya, berupa reaksi penambahan gugus atau unsur. Kata adisi itu kan bertambah. Berarti yang bertambah adalah gugus atau unsur. Ketika suatu senyawa mengalami reaksi adisi, yaitu menambah gugus atau unsur, maka harus melalui pemutusan ikatan rangkap. Jadi senyawa-senyawa yang punya ikatan rangkap, dia atau senyawa tersebut ingin menambah gugus atau unsur, maka wajib memutuskan ikatan rangkapnya. Artinya senyawa golongan alkuna yang punya ikatan rangkap 3, ketika dia mengalami adisi atau menambah gugus, dia harus memutuskan satu ikatannya nanti menjadi golongan alkena atau tinggal 2 rangkapnya. Ataupun senyawa golongan alkena yang punya ikatan rangkap 2, pada saat senyawa tersebut mengalami adisi yaitu menambah gugus, maka ikatan rangkap ini harus diputus sehingga menjadi alkana atau tunggal. Ya, tapi alkana tidak bisa lagi mengalami penambahan melalui pemutusan ikatan karena dia tinggal 1. Jadi hanya bisa mengalami reaksi substitusi. Nah, sehingga kesimpulannya nanti adisi itu terjadi pada alkena maupun alkuna ya, pada alkena maupun alkuna melalui pemutusan ikatan rangkap sehingga gugusnya bisa bertambah pada atom C yang ikatan rangkapnya terputus. Apa saja penyebab terjadinya reaksi adisi? Reaksi adisi ini dapat terjadi karena beberapa reagen atau zat yang menyebabkan pemutusan ikatan rangkap atau bertambahnya gugus gugus atau unsur. Di antaranya adalah X2, HX, H2 dan H2O. X itu golongan halogen ya, berarti F2, Cl2, Br2 maupun I2. HX berarti boleh jadi HF, HCl, HBr, HI. Ya, jadi ini golongan halogen. Fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Ini berarti asam fluorida, asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Kemudian ada gas hidrogen ataupun nanti dengan air. Kalau ini butuh beberapa persyaratan kondisi sehingga bisa mengalami pemutusan ikatan rangkap, bertambahnya gugus. Tapi ini memungkinkan ya. Nah, lebih lanjut,
ada hukum Markovnikov ya. Hukum Markovnikov itu berlaku apabila zat yang bereaksi dengan alkena maupun alkuna adalah reagen berupa HX ataupun H2O. Yang lebih banyak umumnya adalah HX atau asam halida, berarti boleh HF, HCl, HBr maupun HI. Maksudnya bagaimana hukum Markovnikov? Ini kalimat yang saya desain sendiri ya. Inti dari hukum Markovnikov untuk Anda bisa melihat sejauh mana seperti apa hukum Markovnikov versi asli Markovnikov, monggo nanti bisa membaca buku-buku kimia organik. Nah, hukum Markovnikov itu kalau disimpulkan ya, hidrogen dari HX ataupun hidrogen dari H2O, berarti di sini HX itu punya gugus H, berarti hanya dari HX ataupun H dari H2O nantinya akan menuju ke C dari rangkap, berarti fokus Anda pada C yang mengandung ikatan rangkap, entah itu alkena maupun itu alkuna. Nah, dari C tersebut dipilih dari H ini, dari HX itu akan memilih C yang banyak hidrogennya. Jadi C rangkap ya, di antara 2C tadi mana yang lebih banyak hidrogen, maka hidrogen dari HX itu akan menuju ke sana. Berarti sisanya adalah atom lain, misalkan X-nya ataupun OH-nya. Karena kalau H2O nanti ini akan terpecah menjadi H+ dan OH-. Berarti hanya nanti menuju ke C dari rangkap yang banyak hidrogennya, sisanya OH-nya menuju sisi yang lainnya. Contohnya seperti ini, kita langsung aja. Saya punya contoh pertama adalah reaksi antara 2 metil 1 pentena dengan HCl. Oke. 1 pentena. Kata pentena itu berarti golongan alkena. Berarti kita gambar alkena ini berarti R2, pentena itu C-nya 5 ya. Nah, bagaimana gambarnya? Berarti kita gambar C dulu sebanyak 5. Oke. Terserah Anda dimulai dari C yang ujung nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau Anda balik. Misalnya saya mulai dari yang sisi sini nomor 1 ya. Atau yang terserah yang mana. Misalkan ini yang 1. Ini nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5. Kemudian angka 1 menunjukkan letak rangkapnya atau R2-nya. Rangkapnya itu di nomor 1, berarti rangkap 2. Selanjutnya metil. Metil adalah gugus CH3 terletak di nomor 2, berarti saya taruh bawah, saya taruh atas tidak apa-apa. Ini CH3. Nah, tinggal kita melengkapi hidrogennya. Berarti di sini ada 2 hidrogen. Yang sebelah C sini 1, 2, 3, 4 sudah lengkap. Yang sebelah sini ada 2 hidrogen. Yang sebelah sini ada 2 hidrogen. Dan sebelah sini nomor 5 ada 3 hidrogen. Oke, setelah kita gambar strukturnya, 2 metil asam pentena direaksikan dengan HCl. Maka reaksinya bagaimana? Kita lihat, oh rangkap 2 berarti terpenuhi adisi karena rangkap 2 syaratnya. Atau rangkap 3, berarti kita rangkap 2 masuk terpenuhi syarat. Kemudian kita lihat penyebabnya apa? HCl. Oh berarti masuk HX. HCl, X-nya adalah Cl. Karena dia HX maka berlaku hukum Markovnikov. Apa maksudnya Markovnikov? H dari HX, berarti H, saya pakai warna berbeda. H dari HX ya, berarti H dari HCl itu akan menuju ke C rangkap. Berarti fokus Anda adalah ke C rangkapnya. Fokusnya di sini. Nah, selain rangkap abaikan. Fokus Anda adalah ke C rangkapnya. Berarti C nomor 1 dan C nomor 2 fokusnya. Ya, saya pakai warna biru. Semoga ini terlihat warna birunya. Berarti hidrogen dari HCl akan menuju ke C di antara nomor 1 dan nomor 2 ini yang lebih banyak hidrogennya. C nomor 1 memiliki 2 hidrogen, C nomor 2 tidak memiliki hidrogen. Walhasil
ikatan rangkapnya putus, ya, terjadi pemutusan ikatan rangkap, ini diputus. Kemudian hidrogennya akan masuk dan mengisi C masuk ke sini. Sedangkan Cl-nya berarti ke sisanya. Karena sudah diisi hidrogen di C nomor 1, maka C nomor 2 diisi oleh HCl. Oleh Cl-nya. Dengan demikian, produk yang dibentuk adalah CH yang semula 2 sekarang menjadi 3. Ya, kan bertambah 1 hidrogennya. Yang semula rangkap 2 putus menjadi rangkap tinggal tunggal. Sekarang C nomor 2 yang semula atasnya CH3 sekarang bertambah gugus baru atau unsur baru yaitu Cl. Nah, sisanya berarti CH2 yang sampingnya, kemudian CH3 itu tidak mengalami perubahan. Nah, ini yang disebut dengan adisi. Bertambahnya gugus berarti H dan Cl dengan cara memutus ikatan. Jadi dua-duanya masuk ini. Kemana? Ke 2C ini. Cuman yang mana yang ke C nomor 1 dan mana yang C nomor 2 itu ditentukan oleh banyaknya hidrogen pada masing-masing C. Jika penyebabnya adalah HX ya, ataupun H2O. Oke, contoh lagi. 3 etil 1 pentuna. Berarti ini golongan alpuna ya, puna. Berarti rangkap 3. Pen sama seperti yang nomor atas, nomor 5 C-nya. Sehingga kita gambar saja. 5 C-nya. 5C. Misalnya saya dari sini ya, sekarang saya pindah. C nomor 1 ada rangkap 3. Etil adalah C2H5. Letaknya di mana? Di nomor 3. Berarti nomor 3 saya di sini, saya taruh atas C2H5. Sudah lengkap, tinggal kita melengkapi hidrogennya. Otomatis di sini tinggal 1 hidrogennya. Di sini sudah 1 2 3 4, berarti tidak perlu hidrogen. Yang sebelah sini tinggal 1 hidrogennya. Yang sebelah kanan sebelah kiri hidrogennya 2, paling kiri hidrogennya 3. Setelah itu kita lihat ditambah dengan bromin ya, berarti masuk kategori Br2 atau X2. Kita tinggal tambahkan di sini Br2. Nah, bagaimana selanjutnya kita lihat? Br2 tidak masuk pada kategori HX atau H2O, berarti tidak berlaku hukum Markovnikov. Lalu bagaimana kalau tidak menggunakan hukum Markovnikov? Maka fokusnya tetap sama, fokusnya adalah pada C yang punya ikatan rangkap. Berarti fokusnya di sini. Selanjutnya ini Br kita pecah menjadi 2, Br1 dan Br2. Masing-masing Br itu tinggal mengisi di pos C sini, mengisi di pos C sini. Nah, kemudian ini jangan lupa diputus terlebih dahulu. Kenapa kok tidak pakai Markovnikov? Karena apa? Ini BR yang di sini sama dengan BR yang di sini ya dibolak-balik sama. Jadi tidak perlu aturan Markovnikov. Tapi kalau sudah asam HX maka wajib menggunakan Markovnikov. Oke, walhasil ini CH3-nya tidak berubah, CH2-nya juga tidak mengalami perubahan, CH saya taruh atas C2H5 juga tidak berubah. Nah, sekarang di sini yang semula C saja, C rangkap 3 tinggal C rangkap 2. Sekarang bawahnya bertambah unsur Br atau gugus Br. CH tetap tapi ditambah lagi satu unsur baru yaitu Br. Oke, nah itulah hasil dari reaksi adisi. Terakhir contohnya adalah ya reaksi terakhir ya. Oh ya, ditambah ya. Ditambah dengan HBr.
2 kloro 3 metil 1 heksena. 2 kloro 3 metil 1 heksena ditambah dengan HBr. Heksena adalah golongan alkena, betul, berarti rangkap 2. Heks itu C-nya sebanyak 6. Oke, dengan demikian kita gambar ya, 6 gugus, 6 atom C ditambah dengan HBr. Oke, setelah itu misalnya saya dari sini ya, ini nomor 1 2 3 4 5 6, berarti sudah 6. Ini ada 1 heksena rangkap 2. Di nomor 3 ada metil. Oke, saya taruh atas misalnya CH3. Di nomor 2 ada kloro, saya taruh atas lagi misalnya Cl. Berarti sudah selesai semua, kita tinggal lengkapi. Ini hidrogennya ada 2, ini tidak ada hidrogen karena sudah 4. Ini tinggal 1, ini 2, ini 2, dan ini 3. Oke, nah apa yang terjadi? Sama, fokus Anda adalah ke C yang ada rangkapnya. Kemudian dia akan mengalami pemutusan ikatan, dan kita lihat HBr adalah HX, berarti berlaku hukum Markovnikov, berarti hidrogen akan memilih C yang nomor 1. Karena apa? Karena hidrogennya 2, di sini tidak punya hidrogen. Berarti Br akan memilih di sampingnya karena sisanya. Walhasil ini adalah CH3 tidak mengalami perubahan, CH2 juga tidak mengalami perubahan, CH2 juga tidak berubah lagi, CH-nya tidak berubah. Ini saya pindah ke atas, ke bawah ya, biar tidak terlalu mepet. Kemudian ini yang semula di atasnya adalah Cl, sekarang bertambah gugus baru yaitu Br. Sampingnya tinggal tunggal, tidak putus layak dari rangkap 2 ya. Sekarang CH bertambah 3. Oke, bagaimana? Nanti silahkan dicoba di rumah dengan beberapa contoh agar kalian lebih memahami, atau ini videonya bisa ditulis ulang ya, saya belajar lagi ya biar kalian bisa memahami dengan baik. Sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan reaksi eliminasi. Baik, selanjutnya yang terakhir ya, nanti saya berikan contoh cuma satu ya karena nanti lagi saya ada kegiatan. Reaksi eliminasi ya berlaku sebaliknya atau kebalikan dari reaksi adisi. Artinya apa? Terjadi pengurangan, pelepasan, penghilangan, pengeliminasian ya gugus atau unsur. Ketika gugus itu dihilangkan, dilepaskan, dikurangi, maka juga akan menyebabkan terjadi perubahan ikatan pada atom karbonnya, di mana yang semula tunggal dia akan berubah menjadi rangkap, yang semula alkena atau rangkap 2 akan berubah menjadi alkuna. Sehingga dengan demikian umumnya terjadi pada alkana maupun pada alkena, maupun alkena ya. Nah, yang dampaknya nanti endingnya akan menjadi alkuna. Apa yang menyebabkan reaksi eliminasi itu terjadi? Di antaranya beberapa kondisi. 1, katalis ya, zat yang mempercepat reaksi, tekanan yang tinggi maupun suhu yang tinggi. Ya, tekanan yang tinggi maupun suhu yang tinggi. Jadi tidak ada faktor lain. Kalau adisi kan penyebabnya ada asam, ada golongan halogen dan seterusnya yang nanti ikut nambah. Nah, tapi kalau eliminasi dia putusnya, dia dilepaskannya, dia dikurangi karena faktor tekanan. Ya, tekanan, katalis dan suhu. Oke, contohnya begini. Satu aja contohnya ya. 2 metil 2 butanol dengan asam sulfat pada suhu 180 derajat. Jadi dipanaskan pada suhu tinggi ini contohnya. Oke, syaratnya pertama kita gambar dulu. Butanol berarti golongan alkohol, berarti ada gugus OH. C-nya berapa? 4. Berarti OH-nya di mana? Nomor 2. Berarti kita gambar. C-nya sebanyak 4.
ada OH di nomor 2, ada OH di nomor 2, ada metil juga di nomor yang sama, nomor 2. Oke, berarti sudah selesai. Kita tinggal lengkapi, ini CH3, ini kosong, CH2, ini CH3. Ditambah dengan H2SO4 pada suhu yang tinggi, yaitu 180 derajat ya, dipanaskan ini misalnya. Apa yang terjadi? Apa yang diputus? Yang diputus atau yang dilepaskan atau yang dikurangi adalah gugus selain C dan H, yaitu OH. Berarti boleh halogen, boleh OH. Hidroksinya ini terputus ya. Nah, ketika dia lepas, oke, saya buat tahapan yang lebih rinci. Berarti logikanya begini ya. Nah, ini sudah tidak ada ikatannya. Ini CH3 nya saya buat miring aja, CH3 plus OH strip begini ya. Nah, ini tetap ini mohon maaf salah, plus H2SO4. Mekanismenya sebenarnya dalam ilmu kimia tidak sesederhana ini ya. Ada ini dulu, nanti H2SO4 itu menyumbangkan H+, sehingga nanti ini lepas jadi H3O+. Secara mekanisme kimia betul seperti itu, cuman saya sederhanakan saja. Pada intinya dia putus ya. Nah, ini putus, jadi ini sudah harusnya ini karbokation C+ ya. Dalam ilmu kimia mekanismenya ini C+ seharusnya. Ini saya buat logika saja. Ini OH-nya putus, berarti C-nya tidak punya ikatan. Sedangkan OH- juga putus dari C. Nah, berarti ini butuh pasangan baru. Ini butuh pasangan baru. Dengan cara bagaimana? OH ini akan mengambil hidrogen. Hidrogen yang mana? Adalah hidrogen yang berada di sebelahnya C ini. Berarti milik CH3 yang sini, hidrogen milik CH3 sini, atau milik CH2. Dia akan memilih hidrogen di sampingnya C ini, OH yang ini. Jadi pilihannya ada yang mengambil sini atau kemungkinannya mengambil sini. Ada sebuah teori yang disebut dengan hukum Zevzev, di mana hidrogen yang diambil oleh gugus pergi, yaitu OH dan seperti OH maupun Cl maupun Br, itu adalah hidrogen yang paling sedikit di antara kedua C, sisi kanan dan kiri dari C yang dihilangkan tadi, yang kehilangan gugus OH. Nah, kemungkinannya berarti yang di sini ya. Oke, ini saya ubah, yang semula CH2 saya buat menjadi model begini. Kalau saya ambil yang sebelah sini, walhasil dia akan diambil oleh OH ya, diambil oleh sini, dia putus jadinya. Berarti sekarang CH3 CH. Nah, saya buat gambaran lebih umum lagi. Berarti begini, ini CH, ini juga tidak ada pasangannya. Ini maaf, CH3 ini juga tidak punya pasangan. Nah, sekarang H dengan OH akan membentuk H2O. Berarti yang ini ya, H dengan OH akan membentuk H2O. Plus lagi ada H2SO4 di sana. Nah, karena kedua C ini sudah tidak lagi punya pasangan, maka dia berikatan satu sama lain. Walhasil ini CH3, ini CH ya, strip. Maaf. Ini sekarang rangkap 2, ini C, ini CH3, ini CH3. Plus H2O plus lagi ada H2SO4. Oke, ya sekali lagi ini mekanisme sederhana yang tidak mengikuti aturan mekanisme yang sesungguhnya dari sisi ilmu kimia ya, karena jika menggunakan metode mekanisme yang benar seharusnya dimulai dari H2SO4 yang menyumbangkan H+, nanti akan berikatan di sini menjadi H3O+, sehingga menjadi lepas terbentuk karbokation dan seterusnya. Saya sederhanakan untuk Anda, ini intinya dia terputus ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan dia putus ya, karena faktor ini. Dia putus, kemudian jadi OH tidak punya pasangan, sehingga ini kehilangan pasangan OH-nya, maka selanjutnya OH ini akan mengambil hidrogen di antara C sebelah kanan maupun C sebelah kiri.
mana hidrogen yang dipilih adalah hidrogen yang lebih sedikit menurut aturan Zaitsev. Sehingga, nah ini ada 2, ini ada 3, berarti yang dipilih di sini. Berapa hidrogen yang diambil? Cukup 1. Berarti ini saya ambil 1. Nah, diambil oleh OH jadilah H2O. Ya, sedangkan C ini sekarang kehilangan H, C ini yang tadi di awal kehilangan OH, maka sama-sama kehilangan, bentuk ikatan baru jadi rangkap. Kurang lebih seperti itu. Silakan dicoba, dipelajari lagi, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya jika banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.